Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari hamba Allah, Habib, sekarang ini musim politik dan banyak sekali caleg-caleg yang memberikan uang agar kami memilihnya. Itu bagaimana Habib? Kami tahu itu hukumnya sogok, tapi di satu sisi kami membutuhkan uang tersebut karena kami membutuhkan biaya untuk, gak usah sebutkan ini. Itu bagaimana Habib? Mohon pencerahannya. Oh iya. Sekarang ada slogan, ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Ya. Wah, bener nggak tuh kira-kira seperti itu? Bener nggak? Kita tahu itu sogok, ya. Kita tahu itu sogok. Tapi kan ada itu, ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Wah, sebenarnya ini kalimat yang menyesatkan. Menyesatkan nih. Baik. Sogok. Sogok. Nah. Wah, nggak ada wifi di sini. Bentar, bisa nggak? Kalau ada nanti tak anu kan? Tak anu ada dalilnya. Nyambung nggak ya? Oke, nyambung. Kalau ya sebentar, ini ada ibarahnya. Saya cari di kitab. Bentar. Ini ada nih. Bentar ya. Kebetulan tadi di mobil juga kita ngaji ini. Nah, ini dia. Nah ini ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang sogok menyogok ini. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudul ata madama ata, ambillah pemberian itu selama itu murni pemberian. Selama murni pemberian, artinya mungkin sodako atau bansos, murni pemberian tanpa ada embel-embel. Fa idza shara riswa 'ala din, maka apabila pemberian itu menjadi sogokan, apalagi atas nama agama. Sogok itu apa sih? Memberi sesuatu tapi ada imbalannya untukku, itu sogok. Ini aku kasih duit ya, tapi nanti habis itu kau coblos aku ya, sogok. Ini aku kasih duit ya, saya kasih duit ya, tapi habis itu anakku kau luluskan, sogok. Jadi memberi minta imbalan, sogok. La'anallahu rasyiyal murtashi, Allah melaknat orang yang menyogok dan disogok. Sama, menyogok disogok kena laknat. Nah, kalau udah jadi sogok bagaimana? Fala ta'khudhu, maka jangan kamu ambil, haram mengambilnya. Walastum bitarikihi yamna'akumul faqr wal haja. Ini kata Nabi ini, kalian nggak bisa meninggalkan itu. Nabi udah tahu, nggak bisa. Beb, ini uang mau ditolak nggak bisa. Kenapa? Yamna'akumul faqr wal haja, karena ada kamu fakir, punya hajat, anak sakit, ya kan, butuh beras, butuh duit. Ditolak, saya butuh duit. Ditolak, saya butuh uang. Ditolak, saya lapar. Diambil, haram. Ini bagaimana, Habib? Ala ketauhidah, kata Nabi, inna rahal Islam dairah, sesungguhnya mesin Islam, maksudnya ajaran Islam selalu berputar. Faduru ma'al kitab, maka kamu tetaplah dengan mesin Islam itu, yaitu Al-Quran. Zaman memang rusak, tapi kita ada agama, ada Alkitab, ada Al-Quran. Berpegang teguhlah dengan Al-Quran, berpegang teguhlah dengan ajaran Islam. Haitsu daro, selama Islam itu masih ada. Ala innal kitab wa sultan sayaftariqan, ketahuilah bahwasanya Al-Quran dan pemimpin sayaftariqan, maka kelak akan berpisah. Ini kata Nabi, Al-Quran dan pemimpin akan berpisah. Artinya apa? Kelak nanti, jangan nanti, sekarang banyak pemimpin yang tidak sejalan dengan Al-Quran, yang tidak sejalan dengan Islam. Ya salah satunya itu sogok menyogok. Sogok ini kan bertentangan dengan Islam, sogok ya. Bertentangan. Fala tufarikul kitab, apa kata Nabi? Janganlah kamu berbeda dengan Alkitab, itu Al-Quran. Jangan. Al-Quran sama pemimpin nanti akan berbeda pandangan. Al-Quran mengatakan sogok haram, sementara pemimpin ngasih ini sogok, pilih saya ya, dan lain sebagainya. Fala tufarikul kitab, maka jangan kamu berpindah dengan Al-Quran. Jangan kamu pisah. Ala innahu sayakunu alaikum umara, ketahuilah nanti akan ada pada kalian itu pemimpin umara, ya,
yaqduna li anfusikum ma la yaqduna lakum. Mereka akan memutuskan untuk diri kalian ma la yaqduna lakum, yang mana hal itu kalian tidak mampu. Kata Nabi, in asaitumuhum qatalukum. Jika kamu menolak mereka, mereka akan mencelakaimu. Wa in ata'tumuhum, dan jika kamu taat kepada mereka, adallukum, maka mereka akan menyesatkan kalian. Serba salah juga. Ini kalau kita lakukan, saya dosa. Kalau kita tolak, saya berbahaya. Nanti saya dimusuhi. Nanti saya akan dipersulit. Ya. Qalu ya Rasulullah kaifa nasna. Akhirnya sahabat bilang, ya Rasulullah, terus bagaimana dong ini kami ini? Serba salah juga ini kan. Pemimpin membuat suatu keputusan, suatu perintah. Kalau kita kerjakan dosa. Tapi kalau kita tolak, nanti kita dimusuhi, kita dipersulit. Lalu bagaimana? Kaifa nasna? Apa yang akan kami kerjakan? Qala, maka Nabi berkata apa? Kama sona ashabu Isa bin Maryam. Lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh pengikutnya Nabi Isa bin Maryam. Nusyiru bil manashir. Mereka digergaji dengan gergaji. Wa hamilu al khasyab, dan mereka disalib di atas kayu. Itu pengikut Nabi Isa, bertahan atas ajarannya walaupun digergaji, walaupun dibawa di atas kayu. Mautun fi ta'ah, kata Nabi, mati dalam keadaan taat, khairun min hayatin fi maksiyah, lebih baik daripada hidup dengan maksiat. Ini sabda Nabi SAW. Fi maksiatillah ta'ala. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam kitab Al-Kabir juz 20 halaman 90, dan Imam Khatib dalam kitab Tarikh Al-Baghdad yang ke 1523, dan riwayat Imam Abu Nuaim di dalam kitab Hilyah juz 5 halaman 165, dan diriwayatkan juga Al-Hafidz Al-Busiri, dan hadis riwayat Imam Ahmad bin Muni warwatuhu thiqat. Banyak ulama meriwayatkan ini. Kebetulan banget tadi ya. Ini ada, untung tak simpan ini tulisannya, hadisnya ini. Nah, jadi intinya sogok tetap sogok. Nggak ada istilahnya ambil uangnya pilih orang lain, nggak ada itu. Itu tetap kita ambil ya, tetap aja sogok ya. Daripada diambil orang lain, ya nggak apa-apa diambil orang lain. Ini pada diambil kita ya. Jangan. Tapi kita butuh web. Ya ini kan saran dari anak. Jawaban dari Al-Fakir bagi yang bertanya, jangan. Bertahanlah seperti Nabi Isa bin Maryam. Memang uang ini menggiurkan memang. Apalagi kayak pesantren-pesantren nih, kita didatangi dan sebagainya. Ya dijanjiin gedung, dijanjiin mobil, masya Allah. Kalau tak terima jadi gedung ini. Subhanallah. Tapi itu kita punya guru biaya tidak mau. Ya, dana pemerintah tidak ada. Alhamdulillah waroknya beliau menjaga dari sesuatu yang syubhat. Jadi tetap itu dihukumi riswa, tetap itu dihukumi sebagai suap, dan kita haram menerimanya. Bertakwalah kepada Allah, insya Allah Allah akan mempermudah segala urusan kita, dan mintalah kepada Allah agar diberikan rezeki yang halal yang penuh berkah ya. Halal yang penuh berkah itu jauh lebih baik. Makan ikan asin tapi halal berkah jauh lebih baik daripada makan ayam tapi hasil nyuri haram. Kenapa? Karena Nabi berkata, kululah min nabata min haram fannaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka tempatnya. Maksudnya apa, Beb? Dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, idza akal halal ata'at jawarihu sya'a am aba. Seorang hamba kalau dia makan makanan yang halal, mau nggak mau tubuhnya taat. Itu kunci kenapa ustadz, ulama atau orang-orang soleh, nenek moyang kita yang soleh-soleh dulu ringan ke masjid, padahal di masjid tak ada AC, tak ada karpet yang empuk, ringan baca Quran, karena halal yang masuk dalam tubuh. Sekarang masya Allah masjid jangankan AC, wifi ada, kurang apalah, tapi masih malas. Jangan-jangan itu kelanjutannya, idza akal haram asad jawarihu syam'aba. Seorang hamba kalau makan makanan yang haram, maka mau nggak mau tubuhnya akan bermaksiat. Bukan punya dia diambil, makan. Maka kata guru saya, nah, ini kalau misalkan ada harta haram, misalkan kita harus ngambil ini, misalkan kalau harus, paling tidak jangan sampai masuk ke perut, karena efeknya bahaya buat yang lain lah, buat jalan ke atau rumah ke atau apa. Kalau misalkan harus ya, kalau bisa dihindari. Kalau misalkan harus nih, jangan sampai masuk ke perut kita, karena kalau udah masuk ke perut jadi daging, itulah yang membuat kita susah beribadah. Itulah asad jawarihu sya'a am aba, wallahu a'lam bissawab. Ada